Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Gimana kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Terkait kehadiran bagi yang belum mengisi link absen presensi, nanti silahkan mengisi presensi ya yang sudah Ibu bagikan di link. Untuk menguji kesiapan kalian sebenarnya sudah siap belum ya begitu menerima materi. Kalau Ibu bilang unta, kamu mengucapkan 7. Kalau Ibu bilang sapi, kamu bilang 7. Ibu bilang kambing atau domba, kamu bilang 1, gitu ya? Ya, Bu. Baik, Ibu mau lihat konsentrasi apa tidak ini ya? Kambing? 7. 7. Belum siap ini berarti ya. Oke, unta? 7. Sapi? 1. 7. Ada yang belum siap, berarti belum siap ini. Wah, ini tes ini menguji kesiapan. Nah, kambing? 1. Unta? 7. Sapi? 7. Nah, sekarang sudah mulai fokus. Sudah gak ada yang salah. Materi kita hari ini indahnya bersyukur dengan melakukan kurban dan akikah ya. Berikut ada video inspirasi, mudah-mudahan bisa memotivasi kalian semua dalam ibadah kurban ya. Yuk kita saksikan. Kisah inspiratif yang mencerminkan makna dari kurban ditunjukkan oleh Nenek Sumiati, asal Kota Tenggarong, Kalimantan Timur. Dengan tabungannya yang telah ia kumpulkan selama 15 tahun, Nenek Sumiati mengikhlaskan hartanya untuk membeli hewan kurban sapi dan kambing. Kisahnya menjadi teladan, karena Nenek Sumiati yang telah berusia 71 tahun ini memiliki pekerjaan sebagai penyapu jalan. Baik, kalian sudah menyaksikan video tadi? Sudah. Sudah. Menginspirasi enggak? Iya, Bu. Iya, artinya apa? Untuk bisa berkorban, kita tidak perlu menunggu kaya, kan begitu ya? Sekarang kalian lihat, ini Ibu punya gambar. Nah, ini apa ya? Gambar apa ini? Apa yang terlintas di benak kalian? Ini gambar apa? Anak kambing. Anak kambing ya. Kira-kira boleh nggak buat kurban? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena masih kecil. Belum cukup umur. Belum cukup umur. Oke, jawaban yang bagus sekali. Sekarang kita lihat. Ya, ini sedang apa kira-kira? Motong daging. Motongin daging. Ada lagi? Milah-milah daging, Bu. Memilah-milah. Secara umum sedang melakukan pembagian daging kurban. Kenapa sih harus dipilah dan ditimbang? Kenapa ya harus ditimbang? Supaya dibagi sama rata. Supaya bagi sama rata. Emang berapa ya pembagiannya ya daging kurban itu? Tahu nggak? Ya, itu materi yang akan kita bahas nanti ya. Baik, pada kesempatan ini kita mempelajari materi kurban. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian mampu menganalisis pengertian kurban, hukum dan dalil kurban ya. Cakupan materi yang akan kita bahas hari ini ada pengertian dan hukum kurban, kemudian syarat-syarat binatang kurban, sunnah-sunnah kurban, dan waktu pelaksanaan kurban. Sekarang kalian saksikan, Ibu punya satu cuplikan video ini mungkin akan berkaitan dengan kondisi saat ini ya. Sekarang kita saksikan nanti. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang aman demi proses pelaksanaan ibadah kita yang kita jalankan. Itu terkait dengan protokol kesehatan ya pelaksanaan ibadah kurban. Kenapa Ibu sampaikan di sini? Karena ini penting ya. Kurban, pelaksanaan kurban jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini tentunya ada hal yang berbeda, tetapi kaidah-kaidah syariatnya tentu tidak boleh ditinggalkan, tetap ya tidak boleh ada perubahan-perubahan. Sekarang perhatikan ini ada materi, kalian amati ya. Ibu jelaskan sedikit
tentang pengertian kurban secara bahasa ini berasal dari kata koroba yakrobu kurbanan yang berarti dekat. Kemudian secara istilah bahwa kurban adalah menyembelih hewan ternak yang sudah memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, ya, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini pengertian dari kurban. Baik, bentuk ibadah yang diwujudkan dengan melakukan penyembelihan ada dua, yaitu apa? Yang pertama? Kurban. Kurban. Yang kedua? Akikah. Akikah. Dasar hukum perintah kurban ini ada dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu ya dalil perintah kurban. Kemudian jenis binatang kurban ini ada unta. Unta ini nanti setidaknya umur 5 tahun, kemudian sapi atau kerbau ini 2 tahun atau lebih, kambing 2 tahun, domba ini 1 tahun lebih, ya. Waktunya kapan ya kurban itu? Kapan? Pada hari raya Idul Adha. Tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sunnah-sunnah kurban ini, kurban itu sebaiknya adalah disembelih oleh orang yang kurban sendiri. Lalu bagaimana kalau tidak bisa? Maka boleh diwakilkan kepada orang lain, kepada jagal misalnya ya. Tetapi orang yang berkurban nanti hadir di lokasi penyembelihan itu ya. Kemudian yang kedua, orang yang berkurban tidak memotong kuku dan rambut sampai penyembelihan dilaksanakan. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah tuh ya, orang yang kurban itu nggak boleh motong kuku atau potong rambut. Kemudian daging kurban itu nanti dibagi 3 ya, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk dihadiahkan, dan 1/3 untuk disedekahkan. Ada lagi ini tata cara penyembelihan. Nanti hewannya dibaringkan dulu ke kiblat ya, rusuk kiri ada di bawah, kemudian membaca doa Rabbana taqabbal minna, dipegang kuat-kuat ya supaya tidak meronta-ronta. Kemudian melakukan penyembelihan dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Kemudian penyembelih membaca doa supaya kurbannya diterima Allah itu ya. Nah, ada lagi hikmahnya, kira-kira apa ya hikmah dari pelaksanaan kurban? Orang yang berkurban ini berarti sudah mewujudkan rasa syukurnya. Kemudian yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim, karena memang ya, ibadah yang pertama kali diperintah untuk kurban adalah Nabi Ibrahim. Kemudian mengikis sifat tamak. Tamak itu serakah ya, dan mewujudkan sikap murah hati ya. Kemudian menjalin kasih sayang sesama manusia, menjadi mediator persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Kemudian meningkatkan gizi masyarakat. Ini sudah pasti, yang biasa tidak makan daging jadi makan daging, kan begitu ya. Baik. Dan endingnya, wah, keistimewaan kurban, bahwa ternyata hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita besok di hari kiamat. Ini ya, luar biasa. Sekarang yuk kita diskusikan, coba kamu catat permasalahannya. Bolehkah seseorang berkurban sementara ia belum akikoh? Dicatat ya. Iya, Bu. Ya, masalah nomor 2. Apa hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir? Yang ketiga, bagaimana hukum daging kurban yang disimpan, taruh di freezer ya, ditumpuk gitu ya, atau dijadikan kornet dan abon. Kemudian ada lagi permasalahan yang keempat. Bolehkah menggabungkan akikoh anak dengan kurban? Artinya 1 kambing 2 niat. Kemudian permasalahan yang kelima. Bolehkah berkurban untuk orang tua yang sudah wafat atau sudah meninggal dunia?
Berdua, apa hukum memberi daging kepada orang kafir? Hukumnya tidak diperbolehkan, Bu, sebab tujuan dari kurban adalah memberikan balas kasih kepada kaum muslim dengan memberi makanan kepada mereka. Karena kurban itu sendiri adalah jamuan Allah untuk mereka. Baik. Ada yang lain? Saya Bu, tapi tadi ini beda sama pendapatnya Cindy. Jadi Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa daging kurban itu merupakan makanan yang boleh dimakan, maka boleh juga kita berikan sebagai makanan bagi orang kafir, seperti makanan-makanan lainnya, dan juga ia merupakan sedekah sunnah, maka boleh diberikan kepada orang kafir. Nomor yang lainnya selain nomor 2? Nomor 1. Nomor 1 boleh. Sekali ayo, pertanyaannya apa? Bolehkah seseorang berkurban sementara ia belum akidah? Akikoh, ya gimana? Boleh apa tidak? Gimana? Boleh, karena kurban bukan dipersyaratkan harus akikah dahulu sebagai syarat sahnya. Jawaban yang bagus. Ada yang lain mau menambahkan atau mau menyanggah? Dipersilahkan. Bagaimana? Nomor 5. Permasalahannya apa? Bolehkah berkorban untuk orang tua yang sudah wafat? Hukumnya diperbolehkan. Dan kedua adalah wajib dilaksanakan jika orang meninggal tersebut pernah berkeinginan atau berwasiat untuk melaksanakan kurban atas namanya. Ibu kasih penguatan ya. Permasalahan yang pertama. Oke, tadi sudah dijawab sama Mas Raffi ya. Nah, pertanyaannya, permasalahannya sudah dicarikan solusinya sama Raffi. Baik. Bolehkah seseorang berkurban sementara ia belum akikoh, gitu kan ya? Jawabannya benar tadi kata Mas Raffi ya, boleh, gitu ya. Dalam kurban tidak ada syariat kok harus akikoh dulu, itu tidak ada. Kemudian ada permasalahan yang kedua, apa hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir? Ini tadi ada 2 perbedaan pendapat ya. Dalam hal ini memang ada beberapa pendapat. Ada yang melarang, ada yang membolehkan, ya. Jadi bagi yang melarang tadi dengan alasan hadis tadi ya, yang sudah disampaikan Mbak Vita, bahwasannya ya ini adalah jamuan untuk umat Islam, jadi tidak boleh. Nah, itu ada. Lalu kemudian ada lagi yang membolehkan. Ya, syaratnya adalah yang diberi itu adalah orang kafir zimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang dilindungi. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana hukum daging kurban yang disimpan atau dijadikan kornet dan abon? Nah, boleh apa tidak ya? Jawabannya boleh. Karena Nabi pernah memerintahkan untuk menyimpan daging kurban. Kemudian bolehkah menggabungkan akikoh dengan kurban? Ada perbedaan pendapat, ada ulama yang membolehkan, ada juga yang melarang. Kalau ulama Maliki ini mengatakan tidak sah. Mengapa? Karena ibadah tersebut sudah masing-masing. Tetapi ada juga ulama Hanafi yang ini mengatakan boleh, sah. Kalau misalnya 1 kambing 2 niat. Kenapa? Ya karena sama-sama ibadah gitu ya. Kemudian ini bolehkah berkurban untuk orang tua yang sudah wafat? Tadi sudah dijawab Mas Rizal ya. Jawabannya boleh. Boleh kita niatkan kurban pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dari hasil diskusi kalian bisa mencari jawaban, mencari solusi ya dari berbagai sumber begitu ya. Luar biasa, bagus. Ibu suka sekali. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Nanti untuk penugasannya nanti Ibu kasihkan link ya untuk penilaian pengetahuan dan penilaian sikap ya, nanti kalian kerjakan. Untuk pertemuan minggu depan nanti kita materinya bahas akikoh. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa ya selalu membantu Ibu di rumah ya, membantu ayah dalam berbagai hal. Tetap bahagia. Oke, keep smile gitu kan ya? Ya, Bu. Oke deh ya. Mungkin itu saja ya pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.